Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu cepat pengaruhnya kepada hati, baik mensucikan ataupun membimbing kita pada kebaikannya. Kenapa seorang mu'alaf itu ketika memutuskan masuk Islam tidak dianggap semua dosanya atau digugurkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa? Ibadah yang digunakan yang bisa dilakukan untuk mensucikan jiwa. Pertama jawabannya zikir. Zikir itu kaitan langsung dengan jiwa dan pusatnya ada di qalbu. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan dengan meningkatkan zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Ketenangan itu lekat kepada kesucian, kebaikan, kemurnian. Karena itu orang-orang yang bersuci, bertaharah itu ujungnya adalah ketenangan. Dan puncak semua ibadah itu adalah zikir. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14, wa aqimis salata lidzikri. Doa puncaknya zikir. Quran surah ke-7 ayat 205, wa ud'u rabbakum ketika wa uzkur, ya, sebut nama Rabb, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Kemudian bacaan setelah salat disebut dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran surah ke-4 ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Baca Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi kalau Anda misalnya menginginkan amalan-amalan spesifik, silahkan dipilih di antara itu. Ya, saya sarankan ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu cepat pengaruhnya kepada hati, baik mensucikan ataupun membimbing kita pada kebaikan. Amalannya disebut istighfar. Waktunya dilakukan menjelang subuh. Ya, jadi kalau misalnya habis tahajud, sekarang subuh jam 4:06 misalnya. Ya, Anda tahajud 5 menit, 15 menit sebelum subuh. Jam 4 kurang seperempat lah misalnya. 4 kurang seperempat atau 4 kurang 10, Anda tahajud dari setengah 4, selesai 4 kurang 10, maka di situ diisi dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut dengan sahar namanya. Nah, waktu ini sangat dicintai oleh Allah. Kalau ada orang istighfar di waktu itu, maka Allah akan merespon langsung dengan menghapuskan semua keburukannya, membuat keadaan dirinya bersih dan dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada di waktu sahar orang yang sangat memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu akan digolongkan dengan 4 golongan utama yang lain. Ahli istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 golongan lain di Quran surah ketiga ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Nanti ciri keberhasilan Anda istighfar itu, pertama Anda khusyuk dalam ibadah. Yang kedua senang berbagi. Yang ketiga Anda sabar dalam berkehidupan. Ya, kemudian yang keempatnya tadi lekat dengan amal saleh. Saya kira memulai dengan satu amalan itu saja, istighfar sebelum subuh. Ya, kurang lebih 15 menit sebelum fajar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kenapa seorang mu'alaf itu ketika memutuskan masuk Islam tidak dianggap semua dosanya atau digugurkan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya? Sederhana. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang diucapkan oleh orang yang belum beriman dan memasuki pintu gerbang iman, maka kalimat itu sekaligus membuka lembaran baru dan menghapuskan semua yang telah berlalu. Dan akan dihitung semua hisab itu setelah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking tingginya kalimat itu di hadapan Allah, maka yang pertama, kalimat itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa dan belum dihitung sebetulnya dalam kalkulasi dosa. Dihitungnya sebagai kesalahan dalam kemusyrikan total. Jadi nggak ada hitungan pahala, nggak ada hitungan dosa karena semua kegiatannya nggak ada nilainya di sisi Allah. Di kalimat syahadat yang diucapkan menjadikan hidup dia lebih bernilai, baru memiliki nilai di hadapan Allah. Karena dia baru punya nilai, yang lainnya nggak dianggap, maka semua kosong. Ketika kalimat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dianggap kosong, jadilah kertas putih yang mulai diisi dalam berkehidupan. Maka semua amal Anda ketika masuk Islam akan mulai dihitung ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seakan lembaran baru yang menutup semua yang lainnya. Jelas ya? Sedangkan bagi kita yang telah bersyahadat atau menjaga syahadat dari sejak kandungan dan terlahir, maka amalnya sudah terhitung sejak dia mulai terlahirkan dari orang tuanya dan mulai dihisab sejak dia masuk masa balighnya. Maka berbahagialah bagi yang telah masuk Islam, pertahankan. Berbahagialah bagi yang baru masuk Islam, bermu'alaf, karena mulai dibuka jalan hidup dan hilang semua yang buruk yang belakang. Dan jika ada yang telah masuk Islam melakukan kesalahan, berbahagialah karena kita diberikan jalan tobat untuk menghapuskan semua itu. Sehingga adillah Allah bagi yang telah berislam dan bagi yang baru masuk Islam, sama-sama dosanya bisa digugurkan dan masuk dalam nilai kebaikan.